Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan sejenak napasmu, turunkan suara di dalam kepalamu, dan izinkan hatimu hadir sepenuhnya di sini. Video ini bukan untuk ditonton dengan tergesa, tetapi untuk didengarkan dengan keheningan. Bukan untuk menambah pengetahuan, melainkan untuk membangunkan sesuatu yang mungkin lama tertidur di dalam dirimu. Al-Quran tidak selalu berbicara dengan suara yang keras. Ia sering menyapa lewat getaran halus, lewat rasa yang sulit dijelaskan, namun terasa nyata. Jika malam ini engkau merasa gelisah tanpa sebab, atau hening tanpa tahu mengapa, bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi cahaya sedang mengetuk dari arah yang tidak pernah engkau duga. Dengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan kesadaran. Lepaskan sejenak dunia, karena apa yang akan kita masuki bukan ruang luar, melainkan perjalanan ke dalam. Ke tempat di mana cahaya tidak bersinar, tetapi menyadarkan. Bab 1. Ketika cahaya bukan lagi sekadar cahaya. Pernahkah engkau berhenti sejenak, lalu bertanya dengan jujur ke dalam dirimu sendiri, tentang cahaya yang sering disebut dalam Al-Quran? Bukan cahaya matahari, bukan pula cahaya lampu yang menerangi malam, melainkan cahaya yang membuat hati memahami tanpa banyak penjelasan. Cahaya ini tidak datang untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi untuk membangunkan kesadaran yang lama tertidur. Ia hadir bukan sebagai jawaban instan, melainkan sebagai getaran halus yang membuat jiwa merasa pulang. Seolah ada sesuatu yang selama ini hilang, namun tak pernah benar-benar pergi. Al-Quran berbicara tentang cahaya dengan bahasa yang lembut, namun mengguncang. Ia tidak memaksa manusia untuk mengerti, tetapi mengundang untuk merenung. Cahaya itu bukan sekadar konsep teologis, melainkan pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan ketika hati mulai menunduk. Ketika kesombongan intelektual dilepaskan dan manusia mengakui bahwa ada wilayah yang tidak bisa disentuh oleh logika, di sanalah cahaya mulai berpendar. Bukan terang yang menyilaukan, melainkan terang yang menenangkan. Banyak manusia merasa hidupnya gelap, padahal sesungguhnya yang gelap bukan hidupnya, melainkan cara ia memandang hidup. Cahaya ilahi tidak pernah padam, namun tertutup oleh lapisan keakuan, luka, ambisi, dan ketakutan. Al-Quran tidak datang membawa cahaya baru, karena cahaya itu sudah ditiupkan sejak awal penciptaan. Ia datang sebagai pengingat, sebagai suara halus yang berkata bahwa engkau lebih dari sekadar tubuh, lebih dari sekadar peran, dan lebih dari sekadar cerita yang kau bangun tentang dirimu sendiri. Dalam makrifat, cahaya bukan sesuatu yang dicari keluar, tetapi disingkap dari dalam. Ia muncul ketika manusia berhenti merasa memiliki segalanya, dan mulai menyadari bahwa dirinya dimiliki. Setiap ayat tentang cahaya adalah cermin, bukan jendela. Ia tidak menunjukkan Tuhan sebagai objek jauh di sana, tetapi mengajak manusia melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kesadaran, di dalam rasa takut, harap, sabar, dan pasrah yang perlahan tumbuh tanpa dipaksa. Maka ketika Al-Quran berbicara tentang cahaya, sesungguhnya ia sedang berbicara tentang dirimu. Tentang potensi ruhani yang menunggu disentuh dengan kejujuran, tentang hati yang hanya perlu dilembutkan, bukan dipaksa. Jika hari ini engkau membaca atau mendengar tentang cahaya dan hatimu terasa hening, itu bukan sugesti, melainkan tanda. Tanda bahwa cahaya itu sedang mengetuk, tidak untuk menguasai, tetapi untuk mengingatkan siapa dirimu sebelum dunia mengajarkanmu untuk lupa. Bab 2. Ayat cahaya dan rahasia yang tidak disentuh logika. Ketika Al-Quran menyatakan bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi, kalimat itu tidak dimaksudkan untuk dipahami seperti definisi biasa. Ia bukan informasi yang menunggu analisis, melainkan undangan untuk mengalami. Sebab cahaya yang dimaksud bukan berada di arah tertentu, tidak menempati ruang, dan tidak bisa didekati dengan ukuran nalar. Ia adalah asal dari segala kejelasan, sumber dari setiap makna, dan fondasi dari kemampuan manusia untuk mengenali kebenaran tanpa harus selalu dijelaskan. Ayat cahaya diturunkan dengan perumpamaan, bukan penjelasan langsung, karena cahaya ilahi terlalu halus untuk disentuh oleh pikiran yang terbiasa membagi dan membatasi. Pelita, kaca, dan minyak bukan sekadar simbol indah, melainkan isyarat tentang keadaan batin. Bahwa cahaya hanya bisa tampak ketika hati bening, ketika niat disucikan,
dan ketika dorongan untuk menguasai makna diganti dengan kesiapan untuk diterangi. Semakin seseorang memaksa memahami, seringkali semakin jauh ia dari rasa. Dalam perjalanan makrifat, ayat cahaya mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa Tuhan tidak pernah tersembunyi, manusialah yang tertutup. Cahaya selalu ada, namun ia tidak menembus hati yang keras dan penuh tuntutan. Ia hanya hadir di ruang batin yang lapang, yang tidak sibuk menghakimi hidup, dan tidak tergesa-gesa meminta jawaban. Cahaya itu lembut dan hanya menetap pada kelembutan. Banyak orang membaca ayat cahaya untuk perlindungan, ketenangan, atau keberkahan, namun sedikit yang membacanya untuk berubah. Padahal cahaya ilahi tidak datang untuk memperkuat keakuan, melainkan untuk meluruhkannya. Ketika ayat itu benar-benar menyentuh, ia menggeser cara pandang, memperhalus rasa takut, dan mengubah cara seseorang memaknai kehilangan, penderitaan, bahkan doa. Disitulah Al-Quran tidak lagi berada di tangan, tetapi di kesadaran. Maka jika suatu hari ayat cahaya terasa berbeda, saat dibaca, lebih dalam, lebih hening, dan lebih dekat, jangan buru-buru menjelaskannya. Biarkan ia bekerja tanpa nama. Sebab cahaya yang sejati tidak menuntut pengakuan, tidak meminta dipahami, dan tidak membutuhkan saksi. Ia cukup hadir, dan kehadirannya perlahan membimbing jiwa kembali kepada sumbernya, tanpa suara, tanpa paksaan, dan tanpa perlu dibuktikan. Bab 3. Cahaya yang ditiupkan sejak awal penciptaan. Sejak awal penciptaannya, manusia tidak dibiarkan hadir sebagai makhluk yang kosong. Ketika jasad telah disempurnakan, Allah meniupkan ruh, dan tiupan itu bukan sekadar memberi hidup, melainkan memberi cahaya. Cahaya ini bukan sesuatu yang bisa diwariskan atau dicabut, karena ia berasal dari perintah ilahi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Setiap manusia membawanya tanpa kecuali, namun tidak semua menyadari kehadirannya. Sebab cahaya ruhani tidak menampakkan diri melalui kekuatan, melainkan melalui kepekaan. Ruh tidak berteriak untuk didengar, ia tidak memaksa untuk diakui. Ia hadir sebagai kesadaran yang tenang, sebagai rasa benar yang muncul tanpa alasan logis, sebagai kegelisahan halus ketika hati menjauh dari fitrahnya. Dalam keheningan tertentu, cahaya ruh ini terasa begitu dekat, namun dalam hiruk-pikuk dunia, ia seolah menghilang, padahal ia tidak pernah pergi. Yang berubah hanyalah jarak manusia dengan dirinya sendiri. Al-Quran mengingatkan bahwa manusia pernah bersaksi tentang Tuhannya sebelum ia mengenal dunia. Kesaksian itu tidak tersimpan di ingatan, tetapi di cahaya ruh yang menjadi inti keberadaan. Itulah sebabnya kebenaran terasa akrab meski baru pertama kali didengar, dan kebatilan terasa mengganggu meski dibungkus dengan keindahan. Cahaya yang ditiupkan itu mengenali asalnya, meski lidah dan pikiran sering menyangkalnya. Namun seiring perjalanan hidup, cahaya itu tertutup oleh lapisan-lapisan yang perlahan mengeras. Keinginan untuk diakui, ketakutan untuk ditinggalkan, dan dorongan untuk menguasai membuat manusia lebih sibuk membangun citra daripada menjaga kejernihan. Cahaya ruh tidak rusak oleh dosa, tetapi tertutup olehnya. Seperti mata yang sehat namun terpejam, ia tidak kehilangan kemampuan melihat, hanya lupa bagaimana cara membukanya kembali. Maka perjalanan kembali kepada cahaya bukanlah perjalanan menambah, melainkan menyingkirkan. Bukan tentang menjadi sesuatu yang baru, tetapi mengingat siapa diri ini sebelum dunia membentuknya. Ketika manusia berani jujur pada kegelisahannya, berani diam di hadapan pertanyaannya sendiri, dan berani menyerah tanpa syarat, saat itulah cahaya ruh mulai terasa lagi. Bukan sebagai ledakan rasa, melainkan sebagai ketenangan yang tidak bergantung pada apapun selain kehadirannya. Bab 4. Hijab terbesar yang tidak pernah disadari. Dalam perjalanan mendekat kepada cahaya ilahi, banyak orang mengira penghalang terbesar adalah dosa-dosa besar yang tampak jelas. Padahal dalam pandangan makrifat, hijab yang paling tebal justru sering terasa paling wajar. Ia hadir dalam bentuk rasa aku, perasaan memiliki kendali, dan keyakinan bahwa diri ini berdiri sendiri. Selama pusat kesadaran masih berputar pada keakuan, cahaya tidak pernah benar-benar sirna, tetapi terhalang untuk dirasakan. Keakuan tidak selalu muncul sebagai kesombongan yang kasar.
Ia sering menyamar sebagai kebaikan, prestasi, bahkan kesalehan. Ketika seseorang mulai merasa lebih tahu, lebih benar, atau lebih dekat, disitulah hijab bekerja paling halus. Cahaya ilahi tidak pernah bersekutu dengan klaim, karena cahaya sejati hanya memantul pada hati yang kosong dari kepemilikan diri. Semakin banyak yang ingin dipertahankan, semakin sedikit ruang bagi cahaya untuk menetap. Hijab ini dibangun perlahan oleh pengalaman hidup, luka yang tidak diserahkan, harapan yang terlalu digenggam, dan ketakutan yang tidak disadari menjelma menjadi dinding batin. Manusia kemudian berdoa dari balik dinding itu, memohon cahaya agar datang, tanpa menyadari bahwa yang diminta sebenarnya adalah keberanian untuk merobohkan penghalang yang ia bangun sendiri. Cahaya tidak pernah menolak, namun ia tidak memaksa masuk. Dalam tradisi para arif, kedekatan kepada Tuhan bukan ditandai oleh banyaknya pengalaman luar biasa, tetapi oleh berkurangnya beban batin. Ketika hati tidak lagi sibuk mempertahankan citra, tidak lagi gelisah dengan penilaian, dan tidak lagi cemas kehilangan peran, disitulah hijab mulai menipis. Bukan karena usaha keras, melainkan karena kejujuran untuk melihat diri apa adanya, tanpa hiasan dan pembelaan. Maka jika hari ini engkau merasa cahaya terasa jauh, jangan tergesa-gesa menyalahkan keadaan atau masa lalu. Duduklah sejenak dan perhatikan apa yang sedang engkau genggam terlalu erat. Bisa jadi bukan dosa yang menjauhkan, melainkan rasa memiliki yang terlalu kuat. Ketika genggaman itu dilepas, bukan hanya cahaya yang mendekat, tetapi kedamaian yang tidak lagi bergantung pada jarak, keadaan, atau penilaian siapapun selain dia. Bab 5. Cahaya dan kesadaran tauhid yang menghidupkan. Tauhid sering dipahami sebagai pengakuan bahwa Tuhan itu satu, namun dalam kedalaman ma'rifat, tauhid adalah cara melihat seluruh kehidupan. Ia bukan sekadar kalimat yang diucapkan, melainkan kesadaran yang mengalir dalam setiap peristiwa. Ketika cahaya tauhid menyentuh hati, manusia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat kejadian, tetapi sebagai bagian dari kehendak yang lebih luas. Di titik ini, hidup tidak selalu menjadi mudah, namun ia menjadi terang, karena setiap langkah terasa berada dalam genggaman makna. Cahaya tauhid bekerja dengan cara yang halus. Ia tidak menghapus masalah, tetapi mengubah cara manusia memandangnya. Sesuatu yang dulu dianggap kebetulan, kini terasa sebagai isyarat. Sesuatu yang dulu dianggap musibah perlahan, dipahami sebagai jalan. Bukan karena manusia memaksa dirinya untuk berpikir positif, tetapi karena cahaya itu membuka pemahaman bahwa tidak ada satupun kejadian yang berdiri sendiri. Segala sesuatu terhubung, bergerak, dan kembali kepada sumber yang sama. Dalam kesadaran ini, rasa takut mulai kehilangan cengkeramannya. Bukan karena manusia merasa kebal, tetapi karena ia menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa diambil darinya, kecuali apa yang memang bukan miliknya. Cahaya tauhid menanamkan keyakinan tanpa suara bahwa segala yang datang adalah titipan, dan segala yang pergi bukanlah kehilangan, melainkan pengembalian. Dari sini, hati belajar tenang bukan karena dunia bersahabat, tetapi karena ia tidak lagi menggantungkan keselamatannya pada dunia. Orang yang disentuh cahaya tauhid tidak sibuk menuntut hasil dari ibadahnya. Ia tidak mengukur doa dari cepat atau lambatnya terkabul, karena ia telah merasakan kehadiran yang lebih dalam dari sekadar jawaban. Doa baginya menjadi ruang pertemuan, bukan alat tawar-menawar. Dalam ruang itu ia belajar berserah tanpa kehilangan tanggung jawab dan berusaha tanpa merasa memiliki kuasa. Inilah keseimbangan yang hanya lahir dari cahaya, bukan dari paksaan pikiran. Pada akhirnya, cahaya tauhid mengajarkan satu pelajaran sunyi namun mendasar, bahwa hidup bukan tentang mengendalikan, melainkan menyelaraskan. Ketika kehendak diri perlahan tunduk kepada kehendak ilahi, bukan kehinaan yang muncul, tetapi kelegaan. Disitulah manusia berhenti merasa sendirian di tengah hidupnya sendiri. Ia berjalan, berusaha dan berharap, namun dengan kesadaran bahwa setiap langkahnya berada dalam cahaya yang sama, cahaya yang sejak awal telah menghidupkannya dan tak pernah benar-benar meninggalkannya. Bab 6.
Ketika Al-Quran tidak lagi dibaca, tetapi membaca dirimu. Ada suatu fase dalam perjalanan ruhani ketika Al-Quran tidak lagi terasa sebagai teks yang dibaca dari luar, melainkan suara yang berbicara dari dalam. Pada saat itu, ayat-ayat tidak sekadar dipahami tetapi dirasakan. Seolah-olah setiap kata mengetahui keadaan batin pembacanya, menyingkap apa yang tersembunyi tanpa perlu ditanya. Inilah saat ketika cahaya mulai berfungsi, bukan sebagai pengetahuan, tetapi sebagai kesadaran yang hidup. Banyak orang membaca Al-Quran dengan niat yang baik, namun masih membawa beban pikiran yang penuh tuntutan. Mereka ingin segera mengerti, segera mendapatkan manfaat, segera merasakan perubahan. Padahal cahaya Al-Quran tidak bekerja dengan tergesa-gesa. Ia hadir ketika hati melambat, ketika keinginan untuk menguasai makna diganti dengan kesiapan untuk disentuh. Di sanalah ayat-ayat menjadi cermin, bukan bahan analisis semata. Ketika cahaya batin mulai menyala, ayat yang sama bisa terasa berbeda setiap kali dibaca. Bukan karena maknanya berubah, tetapi karena diri yang membacanya tidak lagi sama. Al-Quran seakan mengikuti kedewasaan jiwa, membuka lapisan demi lapisan sesuai kesiapan. Kadang ia menenangkan, kadang ia menegur, kadang ia hanya membuat diam. Dan dalam diam itulah pesan terdalam sering disampaikan. Pada tahap ini, membaca Al-Quran tidak selalu melahirkan emosi yang kuat. Justru seringkali yang muncul adalah kejernihan yang sederhana. Hati menjadi lebih peka terhadap niat, lebih cepat menyadari ketika menyimpang, dan lebih lembut dalam memandang kesalahan. Cahaya itu tidak membuat seseorang merasa istimewa, tetapi membuatnya lebih jujur. Kejujuran inilah yang menjadi pintu perubahan sejati. Maka jangan heran jika suatu hari engkau membaca satu ayat, lalu hatimu terdiam tanpa alasan yang jelas. Jangan buru-buru mencari tafsir atau penjelasan. Biarkan cahaya itu bekerja dengan caranya sendiri. Sebab ketika Al-Quran mulai membaca dirimu, yang disentuh bukan lagi pikiran, melainkan inti keberadaan. Dan dari sanalah perubahan yang paling dalam biasanya bermula, perlahan, tanpa suara, namun mengakar kuat di dalam jiwa. Bab 7. Cahaya yang hanya turun dalam keheningan. Cahaya ilahi tidak datang ketika batin penuh dengan suara. Ia tidak bersaing dengan pikiran yang berisik, rencana yang bertumpuk, atau kegelisahan yang terus dipelihara. Cahaya hadir ketika manusia berhenti berbicara kepada dirinya sendiri dan mulai mendengarkan. Dalam keheningan itu, bukan kekosongan yang ditemui, melainkan kedalaman. Keheningan bukan berarti tidak ada apa-apa, tetapi karena terlalu penuh hingga kata-kata tidak lagi mampu mewakilinya. Banyak orang mencari cahaya melalui aktivitas lahiriah yang padat, berharap gerak dapat melahirkan rasa. Padahal cahaya tidak selalu turun saat tubuh sibuk, melainkan ketika hati berhenti melawan kenyataan. Dalam sunyi manusia mulai menyadari betapa sering ia hidup dalam reaksi, bukan kesadaran. Cahaya datang bukan untuk menghibur hiruk-pikuk itu, tetapi untuk mengajarkan cara melepaskannya. Dan pelepasan selalu dimulai dari diam. Zikir yang paling dalam bukanlah yang paling keras terdengar, tetapi yang paling hening terasa. Ketika nama Tuhan disebut tanpa dorongan untuk menunjukkan, tanpa keinginan untuk mendapatkan, dan tanpa harapan balasan yang segera, disitulah cahaya mulai mendekat. Ia tidak datang sebagai sensasi yang menggetarkan tubuh, melainkan sebagai ketenangan yang membuat beban terasa ringan, meski tidak satu pun masalah benar-benar hilang. Keheningan sering disalahpahami sebagai kekosongan atau kemalasan, padahal ia adalah kesiapan. Hati yang hening ibarat tanah yang gembur, siap menerima benih cahaya. Sebaliknya, hati yang terus gaduh, meski penuh ibadah lahiriah, seringkali keras tanpa disadari. Cahaya tidak memaksa masuk ke tanah yang menolak untuk dibuka. Ia menunggu, setia, hingga manusia lelah dengan kebisingannya sendiri. Maka jika engkau merasa cahaya belum juga terasa, jangan menambah suara, tetapi kurangi. Kurangi tuntutan, kurangi pembelaan diri, kurangi keinginan untuk segera sampai. Duduklah bersama keheninganmu, tanpa menghakimi dan tanpa berharap apapun. Dalam ruang itulah cahaya biasanya turun, bukan sebagai tamu yang datang dari luar, tetapi sebagai sesuatu yang akhirnya diizinkan untuk muncul dari dalam dirimu sendiri.
Bab 8. Ketakutan akan cahaya dan rasa kehilangan diri. Tidak semua orang siap menerima cahaya, meskipun mereka mengaku mencarinya. Sebab cahaya tidak hanya menerangi, tetapi juga menyingkap. Ia memperlihatkan apa yang selama ini disembunyikan, ditutupi, atau bahkan dipertahankan dengan penuh keyakinan. Disinilah ketakutan itu muncul. Bukan takut kepada Tuhan, melainkan takut kehilangan gambaran tentang diri sendiri yang telah lama dibangun. Cahaya tidak merusak, tetapi ia jujur, dan kejujuran seringkali terasa mengancam bagi ego. Banyak jiwa berhenti di tengah jalan makrifat karena merasa seolah akan lenyap. Seakan jika cahaya benar-benar masuk, identitas akan runtuh, peran akan sirna, dan kendali akan hilang. Padahal yang sesungguhnya runtuh bukanlah diri yang sejati, melainkan lapisan-lapisan palsu yang selama ini disangka diri. Cahaya tidak menghapus keberadaan, ia mengembalikannya ke tempat yang semestinya. Lebih sederhana, lebih ringan, dan lebih dekat kepada fitrah. Ketika cahaya mulai bekerja, manusia sering mengalami kegamangan. Nilai-nilai lama mulai dipertanyakan, ambisi lama terasa hambar, dan hal-hal yang dulu dianggap penting perlahan kehilangan daya cengkeramnya. Ini bukan kemunduran, melainkan peralihan. Namun tanpa bimbingan batin, fase ini bisa disalahartikan sebagai kehilangan arah. Padahal sesungguhnya cahaya sedang memindahkan pusat hidup dari luar ke dalam, dari pengakuan menuju kehadiran. Dalam fase ini, kesabaran menjadi kunci. Cahaya tidak pernah memaksa seseorang untuk melepas segalanya sekaligus. Ia bekerja sesuai kesiapan jiwa. Yang diminta hanyalah kejujuran untuk tidak berbohong pada diri sendiri. Ketika rasa takut muncul, jangan ditolak, tetapi diamati. Ketika kegelisahan datang, jangan dilawan, tetapi diserahkan. Cahaya tidak meminta keberanian yang heroik, hanya ketulusan untuk tidak berpura-pura kuat. Pada akhirnya, mereka yang berani melewati ketakutan ini akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, kecuali beban. Tidak ada yang lenyap kecuali kepalsuan. Yang tersisa justru diri yang lebih utuh, lebih hening, dan lebih berdamai dengan hidup. Cahaya tidak mengambil apapun yang esensial, ia hanya mengembalikan manusia kepada dirinya yang paling awal, sebelum dunia mengajarkannya untuk takut menjadi sederhana di hadapan Tuhan. Bab 9. Tanda-tanda cahaya mulai menyentuh kehidupan. Cahaya ilahi tidak selalu datang dengan pengalaman yang luar biasa atau rasa yang meledak-ledak. Justru seringkali ia hadir dengan cara yang sangat sederhana, hingga mudah terlewatkan. Salah satu tandanya adalah perubahan cara memandang hidup. Hal-hal yang dahulu memicu kemarahan, kini terasa lebih mudah diterima. Bukan karena menjadi lemah, tetapi karena hati mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dilawan. Cahaya mengajarkan mana yang perlu dihadapi dan mana yang cukup dilepaskan. Ketika cahaya mulai bekerja, kebutuhan untuk diakui perlahan memudar. Manusia tidak lagi terlalu sibuk membuktikan siapa dirinya di hadapan orang lain. Ia tetap berbuat, tetap bertanggung jawab, namun tanpa beban pembenaran. Keikhlasan mulai terasa bukan sebagai tuntutan moral, melainkan sebagai kelegaan batin. Dalam kondisi ini, amal tidak lagi menjadi alat untuk merasa lebih baik, tetapi menjadi aliran alami dari hati yang jernih. Tanda lain yang sering muncul adalah hubungan yang lebih jujur dengan rasa sakit. Cahaya tidak membuat penderitaan menghilang, tetapi membuatnya bisa ditanggung tanpa perlawanan berlebihan. Kesedihan tidak lagi dianggap musuh, melainkan bagian dari perjalanan yang membawa pesan. Dalam kesadaran ini, air mata tidak selalu berarti kelemahan, dan senyap tidak selalu berarti kehampaan. Cahaya mengajarkan bahasa baru dalam memahami luka. Doa pun mengalami perubahan. Ia tidak lagi dipenuhi daftar panjang permintaan, melainkan ruang untuk hadir sepenuhnya. Kata-kata boleh tetap ada, namun hati tidak lagi menekan Tuhan dengan harapan tertentu. Ada kepercayaan yang tumbuh pelan-pelan bahwa apapun yang datang telah melewati pengetahuan yang lebih luas dari keinginan diri. Dalam doa yang seperti ini, ketenangan sering hadir bahkan sebelum jawaban diberikan. Jika tanda-tanda ini mulai terasa, jangan tergesa-gesa menilainya sebagai pencapaian. Cahaya tidak datang untuk dibanggakan, tetapi untuk dijaga. Ia mudah meredup ketika hati kembali sibuk menilai dirinya sendiri.
Yang diminta hanyalah kesetiaan pada kejujuran batin, kerendahan untuk terus belajar, dan kesediaan untuk kembali setiap kali tersesat. Cahaya tidak menuntut kesempurnaan, ia hanya meminta agar engkau tetap membuka ruang baginya untuk terus menyentuh hidupmu. Bab 10. Cahaya itu sedang mendekat bahkan saat engkau merasa diam. Pada titik tertentu dalam perjalanan ini, manusia menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa cahaya tidak selalu datang saat dicari, tetapi sering muncul saat pencarian itu sendiri mulai dilepaskan. Ketika usaha untuk menjadi lebih perlahan digantikan dengan kesiapan untuk apa adanya, di sanalah cahaya terasa paling dekat. Bukan sebagai pengalaman besar yang menggetarkan, melainkan sebagai rasa hadir yang tenang, seolah hidup tidak lagi perlu dijelaskan untuk bisa diterima. Banyak orang menunggu tanda yang jelas, momen yang terasa sakral, atau perubahan yang drastis sebagai bukti bahwa cahaya telah datang. Padahal cahaya ilahi jarang bekerja dengan cara yang mencolok. Ia lebih sering mengalir seperti udara, tidak terlihat namun menopang segalanya. Engkau tetap bangun, bekerja, berbicara, dan menjalani hidup seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ada jarak yang sehat antara dirimu dan kegelisahan, ada ruang di antara peristiwa dan reaksi, dan di ruang itulah cahaya berdiam. Ketika cahaya benar-benar mendekat, hidup tidak selalu menjadi lebih ringan, tetapi menjadi lebih jujur. Engkau tidak lagi berusaha melarikan diri dari pertanyaan-pertanyaan batin, dan tidak pula memaksakan jawaban. Ada keberanian untuk mengakui keterbatasan tanpa merasa hancur olehnya. Cahaya tidak menjanjikan kepastian tentang masa depan, tetapi memberi keteguhan untuk hadir di saat ini, sepenuhnya, tanpa topeng dan tanpa tuntutan. Pada fase ini, hubungan dengan Tuhan menjadi lebih sunyi namun lebih dalam. Tidak banyak kata yang perlu diucapkan karena kehadiran sudah terasa cukup. Ibadah tidak lagi dijalani sebagai kewajiban yang menekan, melainkan sebagai pertemuan yang dirindukan. Bahkan dalam kelelahan, ada rasa dipeluk tanpa sentuhan. Cahaya tidak selalu membuatmu merasa dekat, tetapi membuatmu tahu bahwa engkau tidak pernah benar-benar jauh. Maka jika hari ini engkau sampai pada akhir dari rangkaian ini dengan hati yang tenang, atau justru dengan pertanyaan yang semakin dalam, keduanya adalah tanda kehidupan ruhani. Cahaya tidak selalu memberi penutup yang rapi, karena ia bukan akhir dari perjalanan, melainkan cara berjalan itu sendiri. Ia akan terus menyertai selama engkau bersedia jujur, lembut pada diri, dan rendah di hadapannya. Dan mungkin tanpa engkau sadari, cahaya yang selama ini engkau cari telah lama menunggumu di dalam dirimu sendiri. Sebelum kita menutup pertemuan ini, izinkan hatimu tetap hening sejenak. Jangan buru-buru kembali pada dunia yang bising. Apapun yang tadi terasa, tenang, haru, atau bahkan bingung, biarkan ia tinggal tanpa perlu dijelaskan. Cahaya tidak selalu memberi jawaban. Kadang ia hanya mengajarkan cara diam yang benar. Jika ada satu kalimat yang menetap di hatimu, simpanlah. Jika ada getaran yang sulit kau pahami, jangan dilawan. Itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa kesadaranmu sedang bergerak. Semoga cahaya yang kita sentuh malam ini tidak berhenti di sini, tetapi menemani langkahmu dalam sunyi, dalam doa, dan dalam hidup yang terus berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.